factor parts. Indonesia is not seeking alliances, it is building strategic autonomy. The TNI's modernization reflects. Indonesia is building power without dependence. The TNI's geostrategy reflects a doctrine of deterrence, not submission to any bloc. Presiden Prabowo Subianto akhirnya bicara blak-blakan. Dalam arahan geostrategisnya kepada pimpinan TNI, Prabowo menyampaikan pesan yang sulit ditelan para penikmat status quo, Indonesia tidak boleh lagi bermain aman. Apalagi bergantung pada belas kasihan kekuatan asing. Dunia sedang panas, kawasan bergerak cepat, dan TNI diminta berhenti berlaga santai. Prabowo menohok langsung inti masalah. Pertahanan simbolik adalah bunuh diri nasional. Modernisasi TNI tidak boleh berhenti di parade, seremoni, atau laporan kertas tebal tanpa gigi. Ia menuntut kekuatan nyata, siap tempur, siap bergerak, dan siap menghadapi konflik modern yang tidak lagi mengenal aturan lama. Pesannya gamblang dan nyaris menamparkan, negara yang lemah akan diatur, ditekan, dan dipaksa memilih. Karena itu, integrasi kekuatan darat, laut, dan udara bukan lagi opsi, tapi kewajiban mutlak. Indonesia harus mampu menunjukkan bahwa wilayahnya bukan ruang kosong yang bisa diuji coba kekuatan asing. Lebih pedas lagi, Presiden menyinggung ketergantungan alutsista impor yang selama ini membuat Indonesia rawan ditekan secara politik. Siapa yang menguasai logistik dan teknologi, dia yang memegang leher kita, begitu kira-kira pesan yang disampaikan. Industri pertahanan nasional diminta bangkit atau tersingkir, tak ada lagi ruang bagi proyek setengah hati. Ancaman masa depan, menurut Prabowo, tidak selalu datang dengan dentuman bom. Perang siber, konflik hibrida, sabotase ekonomi, dan tekanan diplomatik adalah senjata baru yang jauh lebih licik. Dan jika TNI tidak beradaptasi, Indonesia hanya akan jadi penonton di panggung konflik global. Arahan ini menjadi alarm keras bagi kawasan. Indonesia tidak sedang minta izin untuk kuat. Arahan Presiden bukan sekadar instruksi internal TNI, ini peringatan terbuka untuk kawasan. Indonesia tidak sedang mencari perlindungan, tidak mengemis jaminan, dan tidak sibuk cari induk semang baru. Saat negara lain sibuk berlindung di balik payung aliansi dan pangkalan asing, Indonesia memilih menajamkan kuku sendiri. Pesannya menyakitkan tapi nyata, yang lemah akan dipermainkan, yang ragu akan dipaksa memilih. Dan Indonesia menolak berada di kedua posisi itu. Modernisasi TNI bukan untuk pamer, tapi untuk memastikan satu hal, tak ada pihak yang bisa berspekulasi atas kedaulatan Indonesia. Bagi mereka yang masih nyaman jadi penonton aman, sambil berharap konflik tak menyentuh wilayahnya, Jakarta mengirim sinyal dingin. Sejarah tidak melindungi negara yang malas bersiap. Ketika tekanan datang, aliansi bisa bernegosiasi, tapi ancaman tetap menginjak tanahmu sendiri. Indonesia kini bicara dengan bahasa yang jarang disukai, bahasa kesiapan. Bukan provokasi, bukan ancaman kosong, melainkan kalkulasi. Siapapun yang mencoba menguji, harus paham satu hal, Indonesia tidak lagi ingin diyakinkan bahwa dunia berbahaya, kami sudah siap menghadapinya. Dan bagi kawasan yang masih meremehkan, satu kalimat penutup dari Jakarta cukup jelas. Ancaman hanya perlu bagi mereka yang ingin ditakuti. Indonesia hanya memastikan angka-angka di meja perhitungan tidak bisa dipelintir, bahwa setiap simulasi, setiap skenario, setiap rencana yang menyentuh wilayah kami, berakhir pada satu kesimpulan. Risikonya terlalu mahal. Di kawasan yang gemar berlindung di balik nama besar dan payung aliansi, Indonesia bergerak sunyi. Modernisasi berjalan, integrasi diperkuat, kesiapan diasah. Untuk menutup celah spekulasi, karena celah itulah yang paling sering memicu salah langkah. Pesannya jelas bagi siapapun yang masih gemar menguji reaksi, Indonesia bukan negara yang perlu diyakinkan tentang bahaya dunia. Negara sudah menghitungnya, dan karena itulah, kami tidak memberi ruang bagi kesalahan hitung. Negara yang serius menjaga kedaulatan tidak menunggu krisis untuk bersiap, tapi bersiap agar krisis tidak pernah merasa diundang. Prabowo menegaskan bahwa modernisasi alutsista bukan sekadar belanja senjata, melainkan bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan dan daya tawar Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Kesimpulannya, Presiden meminta TNI mempercepat transformasi kekuatan, mengintegrasikan teknologi mutakhir, serta meningkatkan kesiapan tempur lintas matra, darat, laut, dan udara, sebagai satu kesatuan sistem pertahanan nasional.
Arahan ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, pertahanan Indonesia tidak lagi defensif dan pasif, melainkan aktif, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Pesannya jelas, kedaulatan tidak bisa dititipkan, dan pertahanan negara tidak boleh bergantung pada belas kasihan kekuatan asing. Dalam geostrategi, kekuatan bukan opini, melainkan variabel terukur. Indonesia tidak sedang mencari persetujuan, karena dalam persamaan pertahanan, izin tidak pernah menjadi faktor penentu. Yang menentukan hanyalah kapasitas, kesiapan, dan konsekuensi. Jika diasumsikan Indonesia lemah, maka probabilitas intervensi naik. Jika kapasitas tempur ditingkatkan, maka nilai risiko melonjak drastis. Dan ketika risiko melampaui ambang rasional, aktor rasional akan mundur, bukan karena niat baik, tapi karena kalkulasi tidak lagi menguntungkan. Dalam matematika pertahanan, negara yang meminta izin berarti sudah mengakui ketidakmampuannya. Indonesia memilih pendekatan lain, meningkatkan konstanta kekuatan hingga setiap spekulasi gagal di tahap perhitungan. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku!